Oke, selamat bertemu lagi teman-teman di tutorial kita yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan membuat ataupun mengerjakan soal ya. Jadi sekarang sudah ada soal. Ini atas request ya dari teman-teman gitu. Nah, di sini ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4 gitu ya. Nanti akan kita bahas semuanya. Ya, kita satu-satu dulu. Nah, di sini ada keterangannya di bawah teman-teman. Jadi silahkan dilihat dan dibaca ya. Kita baca sama-sama. Isi kolom program studi dengan mengambil 3 karakter sebelah kiri dari kode kelas, kemudian sesuaikan dengan menggunakan fungsi if. Yang kedua, isi kolom jumlah mahasiswa dengan teks dengan mengambil karakter di tengah atau angka. Ya. Lalu, isi kolom jumlah mahasiswa atau number dengan mengubah jumlah mahasiswa teks di kolom sebelah kirinya menjadi bentuk angka menggunakan rumus value. Isi kolom kelas dengan mengambil karakter paling kanan dari kode kelas 1 huruf, gitu ya. Nah, di sini sudah saya berikan contohnya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, akan kita bahas yang pertama adalah tadi untuk jurusan ya. Untuk kolom yang jurusan ini. Nah, disinilah isi kolom program studi atau jurusannya dengan mengambil 3 karakter sebelah kiri dari kode kelas, kemudian disesuaikan dengan menggunakan fungsi if. Nah, jadi dari sini ya, ini kita ambil 3 huruf di depannya aja teman-teman ya. Nanti kita sandingkan dengan kolom yang ini gitu ya, dengan fungsi if-nya ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya berikan. Nah, kita baca rumusnya teman-teman. If atau jika left. Nah, left itu adalah sebelah kiri ya teman-teman ya. Ingat aja sebelah kiri. Left itu kiri. Kiri ya. A2. A2 itu berarti kolom yang ini teman-teman. Ya. A2 kita ambil 3. Nah, maka dia akan mengambil 3 huruf dari kiri. 1, 2, 3. Berarti yang diambil adalah M, N, dan J. Gitu ya. Nah, jika sebelah kiri yang diambil adalah M, N, dan J, maka dia mengambil namanya manajemen. Gitu ya. Tapi kalau misalkan di sebelah kirinya adalah AKT, maka nantinya di sini harusnya adalah akuntansi, teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, di sini saya coba menjadi 2, misalkan. Ya. Kalau 2 itu berarti M dan N saja, teman-teman. Ya, M dan N saja. Maka seharusnya dia tidak akan menjadi manajemen. Nah, di sini dia menjadinya perangkat rekayasa perangkat lunak. Oke, kita baca dulu teman-teman ya. Jika sebelah kiri A2 ini ya adalah MNJ, maka dia menjadi manajemen. Jika dia AKT menjadi akuntansi. Jika dia DKV menjadi desain komunikasi visual. Kalau misalkan ketiganya ini adalah bukan dari ketiganya, berarti bukan MNJ, bukan AKT, atau bukan DKV, maka akan dimasukkan ke dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, karena tadi kita ambilnya 2 aja, gitu ya, di sini kita ambil 2 aja, berarti kan dia harusnya MN doang ya, J-nya nggak ada, gitu. Karena MN doang itu nggak ada, bukan MNJ, ya. MN doang berarti kan nggak masuk ke dalam sini, ya. Bukan MNJ, bukan AKT, bukan KP, maka dia kepilihnya adalah rekayasa perangkat lunak, gitu. Tapi kalau misalkan di sini kita jadiin 3, maka yang kebaca adalah MNJ. Dia akan menjadi manajemen, gitu ya. Jadi ngebacanya adalah seperti teman-teman. Jika left sebelah kiri, ya, A2 ini adalah kolom A2-nya. Berapa huruf yang mau kita ambil? Yang mau kita ambil adalah 3 huruf. Ya udah tulis di sini 3. Kalau misalkan yang mau diambil 5 huruf, ya udah tulis 5. Gitu. Mau diambil 10 huruf, ya udah tulis aja 10. Jadi tergantung dari kesepakatan ataupun keterangannya, ya. Disuruhnya apa? Di sini mengambil 3 karakter. Ya, di sini mengambil 3 karakter.
berarti di sini juga harus kita ambil 3 gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk jurusan sudah ya. Jadi nah gimana kalau misalkan yang rekayasa visual ini, rekayasa perangkat lunak ini mau kita pakai if juga bisa teman-teman ya. Bisa banget. Nah, di sini tinggal kita tambahkan if lagi, tinggal ngikutin yang seperti ini. If kurung buka F ya, F lalu kita klik lagi ya. A2 itu di koma 3. Oke, sudah sama dengan apa? RPL berarti ya, RPL. Oke, maka dia adalah rekayasa perangkat lunak. Nah, jika tidak ada, berarti misalkan mau dibikin apa? Belum memilih jurusan misalkan ya. Ini teman-teman. Manajemen. Nah, kalau misalnya tadi di sini kita rubah menjadi 2 misalkan. Nah, belum memilih jurusan. Atau di sini biar sama enaknya gitu ya. Biar sama ataupun biar ketahuan oh ada yang salah. Bisa jadi misalkan kode kelas salah. Nah, seperti itu. Kode kelas salah. Berarti ada salahnya di mana nih? Apakah salah di rumusnya ataukah kesalahan di pemberian kode kelasnya? Misalkan di sini sudah benar 3 gitu ya. Manajemen. Nah, di sini bukan MNG tapi MN doang. Gitu ya. Nah, berarti kode kelas salah. Ini juga salah, ini juga salah, ini juga salah. Kenapa? Karena berpatokannya dari kode kelas ini. Gitu. Jadi kalau misalkan patokannya aja sudah salah, berarti semuanya akan salah. Gitu ya. Jadi harus dilihat lagi dari mana kesalahannya. Apakah kesalahannya dari penulisan kodenya atau kesalahan dari rumusnya. Jadi itu bisa dilihat lagi sama teman-teman. Jadi harus teliti gitu ya. Terutama untuk membaca rumus yang panjang seperti ini. Ya. Harus diperhatikan yang pertama adalah tadi indikatornya ini. Ya, indikatornya ini berapa sih yang mau kita ambil, lalu kodenya ya, kodenya terus titik komanya dan juga tanda kutipnya teman-teman. Dan satu lagi yang biasanya salah itu adalah kurangnya kurung tutup ya, kurung tutup. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada 1 ya, lalu ada 2, ada 3, ada 4 ya. Kita pakai 4 if. Nah, secara otomatis kurung tutupnya juga harus ada 4. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalau teman-teman pakai 5 if ya berarti kurung tutupnya ada 5. Teman-teman pakai 10 if berarti 10 kurung tutupnya ada 10. Gitu aja ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang jurusan. Jadi saya rasa teman-teman harusnya sudah paham ya di sini. Oke, sudah sesuai ya. Lalu jumlah siswa ya, jumlah siswa ini menggunakan teks gitu ya. Nah, di sini rumusnya adalah mid itu adalah tengah ya teman-teman. Mid adalah tengah. Nah, A2 kita lihat ini A2 sama di sini. Lalu ada 5. Nah, 5 ini diambil dari mana? 5 ini diambil dari sebelah kanan, kita hitung. MNJ ini. M ini 1 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi tanda strip ini, tanda bagi ini atau garis miring ini dihitung juga ya teman-teman ya. Jadi M ini 1, N2, J3, tanda miring 4, dan 5 adalah yang kelima. Berapa huruf yang diambil? Yang diambil adalah 2. Seperti tadi sama yang di manajemen ini. Ya, ya teman-teman. Oke, salah. Mid, ya. Mid. Nah, misalkan yang mau kita ambil adalah 4. Maka garis miring yang di belakang 3 ya dan A-nya akan ikut menjadi ke bawah di sini.
Tapi kalau misalnya kita ambil satu di sini, ya udah 5-nya doang. Gitu. Ya. Lagi untuk mid, baca mid adalah mid ambil yang nilai tengah. Nah, diambilnya mulai dari mana? Di sini kita lihat lagi, di sini ada 5. Kalau misalkan di sininya kita ambil jadi 3, maka dihitungnya dari huruf J, ya. Nah, jadi J dan juga strip karena diambilnya 2. Ya, teman-teman, ya. Ini kita jadi 5. Makanya dia jadi nilainya 53. Nah, untuk number di sini tadi disuruhnya menggunakan rumus value, ya. Rumus value itu cukup mudah, tinggal tambahkan saja sampai dengan value lalu C2 gitu ya. Lalu untuk yang kelas ini ya, kelas A, B gitu ya. Isi kolom kelas dengan mengambil karakter paling kanan dari kode kelas 1 huruf. Nah, kalau misalkan yang tadi mid ini tengah itu ngambilnya dari sini ya, dari 5 ini, maka kalau misalkan right ya, tadi di sini left, mid, dan right ya. Jadi dari kiri, tengah, dan sebelah ini adalah kanan ya. Ini sama penggunaannya dengan mid gitu ya, atau dengan left juga sama, lebih ke arah sama dengan left sih sebenarnya ya. Jadi kalau dari left ini ngitungnya dari kiri, dari M, maka kalau yang kelas ini dihitungnya dari kanan ya. Kayak baca huruf Arab teman-teman ya, dari kanan ke kiri. Karena rumusnya adalah menggunakan menggunakan rumus right ya, di sini ketentuannya. Nah, untuk mendapatkan kelas bisa nggak kita pakai mid? Bisa aja teman-teman. Bisa aja teman-teman. Ya, kalau pakai mid berarti di sini tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini tulis aja 8 misalkan. Ya. Kita tulis 8. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja. Cuma untuk mempermudah takutnya nanti kode kelasnya adalah panjang nih. Nah, daripada teman-teman nanti susah lagi baca satu-satu, mending diambil dari kanan aja, karena kanan ini cuma satu huruf doang ya. Jadi rumusnya adalah right ya, sama dengan right, lalu indikatornya itu berarti A2, lalu kita ambil satu ya, berarti satu huruf atau satu karakter doang yang diambil gitu. Kalau misalkan yang diambil adalah 3 atau 4 gitu ya, 4. Nah, berarti 53A karena yang diambil adalah 4 karakter. Tapi kalau yang diambil tadi ketentuannya adalah 1, ya udah berarti A-nya doang dari sebelah kanan yang diambil. Gitu ya teman-teman ya. Jadi simpelnya teman-teman ya, untuk rumus left, mid, value, dan juga right. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk yang left dikombinasikan menggunakan if. Jadi if left ya. Jadi kalau misalkan di sini ada kelas A, misalkan kelas A itu kelas percontohan misalkan. Terus kelas B adalah kelas perkantoran. Kelas C adalah kelas training. Nah, itu juga bisa ditambahkan dengan if seperti yang left ini, gitu ya. Kalau teman-teman mau explore silahkan, tinggal tambahkan, misalkan tambahkan di sini. Ya, keterangan dari kelasnya jangan lupa di sini tambahkan dulu indikatornya seperti ini. Jadi supaya teman-teman nanti punya patokan A itu kelas apa, B itu kelas apa. Jadi tidak perlu lagi nanti pusing-pusing A ini kelas apa, B ini kelas apa, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Kita masih ada 3 latihan lagi untuk yang di sini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa berguna untuk kehidupan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.